Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Karina dengan NIM CE0025031. Saya berasal dari Prodi Keuangan Daerah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai berupa uang, harga jual, penggantian, nilai impor atau ekspor yang menjadi basis perhitungan pajak terutang seperti PPN dan PPh. DPP dihitung dari penghasilan bruto dikurangi pengurangan PPh atau nilai transaksi PPN, kemudian dikalikan tarif pajak. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak penghasilan (DPP PPh). DPP PPh merupakan penghasilan bersih yang telah dikurangi dengan berbagai pengurangan yang diakui menurut ketentuan perpajakan, sehingga siap dikenakan tarif pajak. Komponen dalam DPP PPh berikut unsur-unsurnya. Yang pertama, penghasilan bruto. Kedua, semua penghasilan yang diterima, seperti gaji, honor, bonus, usaha, dan lain-lain. Yang ketiga itu biaya pengurangan, contohnya biaya jabatan, iuran pensiun, biaya usaha untuk wirausaha, PTKP, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan yang tidak dikenai pajak sesuai status TK. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai DPP PPN. DPP harga jual. Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu barang kena pajak BKP. Harga jual ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dituliskan pada faktur pajak. DPP penggantian. Penggantian dimaksud adalah nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak CKP. Nilai penggantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN serta potongan harga yang dituliskan pada faktur pajak. DPP nilai ekspor. Nilai ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. DPP nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya cukai masuk ditambah pemungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undang PBN. Untuk impor barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. DPP nilai lain. Nilai lain menjadi salah satu nilai uang yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Secara umum, DPP nilai lain ini diatur dalam Pasal 8A ayat 2 Undang-Undang PPN. Yang ketentuan detail pelaksanaan ditetapkan melalui PMK nomor 212. Selanjutnya yaitu ada biaya yang tidak dikenakan pajak PTKP. Yang pertama, penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ini adalah penghasilan yang tidak dikenai PPh, tidak dihitung dalam DPP PPh. Contohnya, bantuan atau sumbangan seperti zakat atau hibah tertentu. Ada warisan, ada klaim asuransi, ada natura tertentu, fasilitas dari kantor dalam kondisi tertentu. Kedua yaitu ada klaim asuransi, contohnya asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa. Ketiga yaitu ada beasiswa tertentu, beasiswa pendidikan dengan syarat tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian depresiasi. Secara komprehensif, depresiasi perpajakan dapat didefinisikan sebagai mekanisme alokasi biaya perolehan aset tetap berwujud secara periodik yang diakui oleh fiskus atau pemerintah sebagai biaya pengurangan pajak. Tujuannya adalah untuk mencerminkan penurunan nilai ekonomis aset secara adil sekaligus memberikan
inisiatif bagi wajib pajak untuk melakukan investasi pada aset tetap melalui pengurangan beban pajak atau dalam bagian-bagian yang menurun saldo selama masa manfaat harta tersebut. Secara komprehensif, depresiasi perpajakan dapat didefinisikan juga sebagai perolehan aset tetap berwujud secara periodik yang diakui oleh fiskus pemerintah sebagai biaya pengurangan pajak. Tujuannya adalah untuk mencerminkan penurunan nilai ekonomis aset secara adil sekaligus memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melakukan investasi pada aset tetap melalui pengurangan beban pajak. Contohnya seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi yang menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Depresiasi biasanya akan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi depresiasi untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca. Selanjutnya yaitu ada macam-macam depresiasi atau metode beban menurun. Metode ini merupakan metode penyusutan dipercepat yang mengalokasikan beban penyusutan lebih tinggi pada tahun awal dan beban lebih rendah pada periode selanjutnya. Fokus utama pada metode ini adalah beban penyusutan lebih banyak pada tahun awal karena aktiva mengalami penurunan pada tahun tersebut. Nilai penyusutan sama dengan harga beli aset dikali persentase penyusutan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. Metode ini mengasumsikan penyusutan sebagai fungsi dari produktivitas atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu. Dengan gambaran di atas, penentuan umur penyusutan mesin produksi tidak memiliki masalah tertentu karena penggunaan relatif mudah diukur. Misalkan, mesin produksi digunakan 4.000 jam di tahun pertama dan diasumsikan bahwa secara total mesin produksi memiliki kapasitas untuk bekerja selama 30.000 jam. Depresi yaitu sama dengan biaya peroleh dikurang nilai residu dikali estimasi usia pengguna. Usia produktif nilai penyusut sama dengan harga beli aset dikali persentase penyusutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode depresiasi khusus. Dalam pengertian depresiasi sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui penyusutan manfaat aset perusahaan. Namun, pada beberapa kasus, perusahaan tidak bisa memilih salah satu metode depresiasi di atas karena aktiva yang terlibat memiliki karakteristik yang unik atau membutuhkan penerapan khusus. Selanjutnya yang keempat yaitu ada metode garis lurus. Metode ini disebut dengan straight line method dan merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menghitung beban penyusutan. Metode ini berfokus pada penyusutan sebagai fungsi dari waktu dan bukan dari fungsi penggunaan. Akibatnya, metode garis lurus dianggap kurang akurat sebab hasil konsumsi aset antar periode sama. Nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu dibagi usia ekonomis. Yang kelima yaitu ada metode saldo menurun ganda. Metode depresiasi saldo menurun ganda adalah cara menghitung depresiasi berdasarkan biaya penyusutan garis lurus tanpa nilai residu. Kemudian dilipat gandakan. Perhitungan ini dapat mengukur depresiasi dengan nilai buku aset setiap awal waktu. Depresiasi sama dengan harga peroleh dibagi usia ekonomis dikali 2F. Metode unit produksi terakhir. Metode depresiasi adalah metode unit produksi. Metode unit produksi merupakan cara menghitung depresiasi merincikan perhitungan aset dalam satuan waktu, jam, dan barang. Kilogram depresiasi sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu dikali pemanfaatan aset dibagi estimasi usia dikali 2. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, metode unit produksi. Metode depresiasi adalah metode unit produksi. Metode unit produksi merupakan cara menghitung depresiasi merincikan perhitungan aset
dalam satuan waktu, jam, dan berat kilogram. Depresiasi sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu dikali pemanfaatan aset dibagi estimasi usia. Selanjutnya yaitu ada manfaat perhitungan depresiasi. Yang pertama, mendata perolehan keuntungan. Kedua, yaitu ada mengetahui harga awal. Ketiga, meminimalisasikan kerugian. Dan yang keempat, mengetahui biaya depresiasi tiap periode. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan amortisasi. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lain. Fungsi lain dari amortisasi adalah sebagai refleksi terhadap nilai penjualan kembali dari aset tidak berwujud. Contohnya adalah ketika melakukan pinjaman dengan harga cicilan tertentu, maka akan bisa diketahui bahwa nilai amortisasinya adalah sebanyak jumlah cicilan yang wajib dibayarkan tersebut. Sekian penjelasan mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.